Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebuah bangunan berdiri dengan begitu presisi? Bagaimana setiap garis, setiap dimensi bisa terpasang tepat di tempatnya, seolah tanpa kesalahan? Di balik setiap tiang, dinding, dan atap, ada proses panjang yang dimulai jauh sebelum beton pertama dituang. Sebuah proyek tak pernah berdiri sendiri, di baliknya ada tim, orang-orang yang bekerja dalam satu visi, engineer, estimator, hingga pelaksana lapangan. Masing-masing punya peran yang saling melengkapi, demi satu tujuan, membangun dengan tepat, kuat, dan aman. Dan di antara semua itu, ada seseorang yang bekerja dalam diam, juru gambar yang disebut drafter. Dialah yang memastikan ide arsitek dapat diterjemahkan ke dalam gambar kerja. Dialah yang menyiapkan setiap detail agar rencana bisa diwujudkan secara nyata di lapangan. Garis-garis yang ia buat bukan sekadar coretan, melainkan bahasa teknis yang menjadi panduan bagi seluruh tim di proyek. Drafter harus berpikir presisi. 1 mm kesalahan bisa berarti ribuan kerugian. Karena itu, ketelitian adalah bagian dari napas pekerjaannya. Setiap revisi, setiap detail diperiksa berulang kali sebelum gambar itu sampai di tangan pelaksana lapangan. Di dunia konstruksi, presisi bukan hanya tentang angka, tapi tentang tanggung jawab dan dedikasi. Dan semua itu dimulai dari satu garis yang digambar oleh seorang drafter. Saya seorang drafter, seseorang yang sehari-hari bekerja di balik layar proyek pembangunan. Lewat video ini, saya ingin mengajak kamu melihat lebih dekat bagaimana sebuah bangunan bisa berdiri dengan presisi dan bagaimana peran seorang drafter menjadi bagian penting dari proses itu. Video ini saya buat bukan hanya untuk berbagi pengalaman, tapi juga untuk menginspirasi teman-teman yang ingin memulai langkah pertama di dunia gambar teknik dan konstruksi. Karena saya percaya, setiap karya besar selalu dimulai dari satu garis kecil yang dibuat dengan niat baik. Software adalah senjata utama seorang drafter. Dan setiap jenis pekerjaan punya alat andalan yang berbeda. Untuk pekerjaan 2D drafting, software seperti AutoCAD menjadi dasar. Disinilah semua gambar kerja, detail pondasi, kolom, hingga penulangan lahir dengan presisi milimeter. Lalu, ketika proyek menuntut visualisasi lebih dalam, drafter mulai masuk ke dunia 3D modeling menggunakan SketchUp, Revit, atau 3ds Max. Dengan software ini, setiap elemen bangunan dapat divisualisasikan, mulai dari struktur, arsitektur, hingga sistem mekanikal. Tak berhenti di situ, drafter juga menggunakan software rendering seperti Lumion, Twinmotion, Vray, atau Enscape untuk menampilkan hasil desain yang realistis, lengkap dengan cahaya, bayangan, dan material yang hidup. Sementara untuk manajemen gambar dan koordinasi antar tim, software seperti Bluebeam Revu, AutoCAD Sheet Set Manager, hingga platform kolaborasi BIM 360 menjadi bagian penting dari keseharian. Semua alat ini bukan sekadar aplikasi, tapi jembatan yang menghubungkan antara imajinasi dan realitas. Untuk saya pribadi, saat ini hanya menggunakan software AutoCAD untuk gambar 2 dimensi, SketchUp untuk modeling, 3 dimensi, 3ds Max untuk membuat bentuk visual yang rumit, serta untuk rendering, saya pakai software Lumion dan Vray. Untuk next videonya, saya akan memberikan tutorial dari beberapa software yang saya pakai tersebut. Jadi jangan lupa subscribe untuk kalian bisa belajar memulainya, karena di balik setiap garis yang tampak sederhana, ada sistem, ketelitian, dan teknologi yang membuatnya berarti. Tidak
ada yang langsung mahir. Semua orang hebat pernah berada di titik memulai kebingungan, salah gambar, bahkan ragu pada dirinya sendiri. Tapi seorang drafter sejati tidak menyerah di tengah jalan. Ia terus belajar, terus mencoba memahami dari setiap kesalahan yang pernah ia buat. Untuk menjadi drafter, kamu tidak harus langsung menguasai semuanya. Tidak perlu memaksakan diri mencoba semua software sekaligus. Fokuslah dulu pada dasar, kuasai 2D drafting menggunakan AutoCAD. Pahami bagaimana cara menggambar dengan rapi, memberi ukuran, dan membaca gambar kerja. Setelah itu, barulah kamu bisa perlahan naik ke tahap berikutnya, modeling 3D, rendering, hingga visualisasi. Jangan lupa, perbanyak komunitas belajar. Gabunglah ke grup-grup Facebook atau forum drafter, di sana kamu bisa bertanya, berbagi pengalaman, dan belajar dari orang yang lebih dulu terjun di dunia ini. Kamu juga bisa mulai dari hal sederhana, tonton video tutorial di YouTube, ikuti langkah demi langkah, dan praktekkan langsung di rumah. Karena kemampuan tidak datang dari teori saja, tapi dari kebiasaan belajar yang konsisten. Setiap proyek yang kamu kerjakan adalah kesempatan baru. Setiap revisi adalah pelajaran, hingga akhirnya, suatu hari nanti, kamu akan melihat hasil karyamu berdiri tegak di dunia nyata, dan kamu bisa berkata dalam hati, "Aku yang menggambarnya." Itulah makna sejati dari menjadi seorang drafter. Kalau kerja di dunia proyek, apalagi sebagai drafter, kita bakal sering banget dapat perintah dari atasan. Entah itu dari engineer, arsitek, atau supervisor. Kadang mereka kasih arahan lewat gambar revisi, kadang juga cuma ngomong singkat kayak, "Tolong ubah bagian ini ya," atau "geser sedikit ke kanan." Nah, di sini tantangannya, kita harus benar-benar paham maksudnya sebelum mulai gambar, karena satu garis aja bisa bikin beda hasil di lapangan. Jadi, kalau ada yang kurang jelas, jangan cuma diam. Banyak orang takut nanya karena khawatir kelihatan nggak ngerti, padahal justru itu bagian dari tanggung jawab kita. Lebih baik tanya di awal daripada salah gambar dan bikin kerjaan ulang. Untuk saya pribadi, biasanya bakal catat semua arahan, lalu saya ulang lagi ke atasan buat mastiin udah bener atau belum. Setelah itu baru mulai eksekusi di AutoCAD atau software lainnya. Kadang juga kita dapat perintah dari gambar lama yang udah di markup pakai spidol merah atau catatan kecil di kertas kerja. Jangan buru-buru langsung revisi, tapi pahami dulu konteksnya, biar nggak salah tafsir. Intinya, jadi drafter itu nggak cuma bisa gambar, tapi juga harus bisa memahami maksud orang lain dan berani komunikasi. Karena gambar yang bagus itu bukan cuma rapi dan presisi, tapi juga hasil dari komunikasi yang jelas antara kita dan atasan. Kalau dipikir-pikir, perjalanan menjadi drafter itu nggak selalu mulus. Saya sendiri dulu mulai cuma dari sebuah notebook sederhana, yang bahkan untuk membuka file AutoCAD saja kadang butuh waktu lama. Tapi dari situ saya belajar satu hal penting. Bukan alatnya yang paling menentukan, tapi kemauan kita untuk terus belajar. Kadang saya merasa minder, melihat orang lain sudah pakai PC kencang, monitor besar, sedangkan saya hanya punya satu layar kecil yang kadang nge-lag saat zoom in gambar. Tapi justru di situ saya dilatih sabar, belajar bagaimana caranya tetap fokus, dan tidak menyerah. Karena di dunia drafter, setiap orang mulai dari titik yang berbeda, tapi arah tujuannya sama, ingin bisa membuat gambar yang bisa diwujudkan dengan presisi di lapangan. Saya percaya, setiap garis yang kita buat adalah proses menuju kemampuan yang lebih baik. Jadi, jangan menunggu punya alat canggih dulu untuk mulai. Mulailah dari apa yang ada sekarang. Dan kalau suatu saat kamu merasa stuck, ingatlah, semua orang hebat juga pernah merasakan hal yang sama. Bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Terus belajar, terus cari tahu, jangan malu untuk bertanya, dan jangan takut salah.
karena dari situ kita tumbuh. Jadi, untuk kamu yang sedang memulai perjalanan menjadi drafter, percayalah, pelan-pelan pun tidak apa-apa, asalkan kamu tetap berjalan. Setiap garis punya cerita. Mulailah dari garis pertama kamu.